Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya sebenarnya kan tugas mencerdaskan bangsa itu adalah tugas negara. Itu amanat konstitusi kan ya. Nah, dan itu ternyata negara tidak sanggup menjalankan sendiri. Lalu muncullah ormas-ormas Islam dan ormas keagamaan atau juga pihak masyarakat mendirikan sekolah termasuk dalam Muhammadiyah. Nah, kata Bung Hatta ya, bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah hukumnya bagi negara untuk membantu. Wajib hukum bagi pemerintah untuk membantu. Jadi kalau menurut saya ya, kan pemerintah sudah dibantu selama ini oleh swasta, masyarakat ya, termasuk oleh Muhammadiyah ya. Ya mbok ya jangan lupa gitu ya. Udah dibantu kok sekarang sudah merasa kuat kok melupakan. Kita tidak boleh tuh. Kita bangsa yang berbudaya ya. Bangsa berbudaya itu gini, kita tidak boleh lupa terhadap jasa baik orang. Oleh karena itu kalau ada ormas-ormas Islam yang sudah membuat sekolah, pemerintah harus berterima kasih. Dan kalau seandainya pemerintah punya uang ya, jangan boleh jadikan sekolah swasta itu sebagai lawan gitu, sebagai kompetitor gitu. Kalau menurut saya tinggal bantu aja itu sekolah-sekolah apa itu, sekolah-sekolah swasta itu kan mau gratis silakan aja, tapi kasih aja duit sama swasta kan gitu ya. Cuma nggak usah pula pemerintah membuat sekolah gratis. Kalau menurut saya pribadi ya, kan ini belum didiskusikan di PP ya. Menurut pribadi saya, kalau bisa urusan masyarakat bangsa ini jangan hanya diurus oleh pemerintah, tapi diurus oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Gitu ya. Nah, yang mana yang sudah bisa dikerjakan oleh masyarakat, biarkanlah ya. Ya kerjakanlah gitu, bantu gitu kan. Gitu. Kalau ini kan kasar enggak. Misalkan contoh perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu berapa apa namanya itu BHU apa BHU enggak badan hukum pokoknya perguruan tinggi sekarang boleh perguruan tinggi sekarang harus memikirkan finansialnya sendiri ya, dibantu, tapi dia implikasinya adalah perguruan tinggi itu akan memperbanyak jumlah mahasiswa itu kan ya, sehingga akibatnya apa yang terjadi, jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri meningkat tajam ya kan, disedotnya swasta ini gitu. Padahal swasta ini sudah berjasa membantu pemerintah selama ini. Menurut saya itu tidak etis. Yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak etis kalau menurut saya ya. Itu namanya lupa kacang dan kulitnya ya. Coba kalau tidak ada itu swasta itu selama ini, bagaimana itu? Ya kan? Tetapi setelah sekarang karena kalian merasa kuat, lalu Anda akan menjadikan swasta sebagai kompetitor gitu ya? Jangan begitu dong. Itu bukan kompetitor, mitra. Itu oleh karena itu bagi saya, kalau seandainya pemerintah akan membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, juga termasuk pelayanan kesehatan dan perguruan tinggi, ya diskusikanlah dengan organisasi kemasyarakatan, bagaimana pelaksanaannya yang bagus gitu kan. Kalau perguruan tinggi menurut saya itu perguruan tinggi jangan dibiarkan bebas merekrut mahasiswa sebanyak-banyak itu, sehingga akhirnya terjadi itu enggak tuh. Itu biasanya kan perguruan tinggi negeri itu ya, karena jam masih terbatas, dosen-dosennya mengajar ke swasta.
Sekarang nggak terbalik karena saking banyaknya mahasiswanya, Gantinya. jumlah tenaga dosen yang ada di situ kurang, dosen-dosen swasta yang mengajar ke perguruan tinggi negeri, Iya. ya kan? Iya, Gitu. Itu kan nggak benar itu ya. Gitu semestinya pemerintah selain membesarkan perguruan tinggi juga membesarkan perguruan tinggi swasta. Gitu. Oleh karena itu kata Bung Hatta, yang bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajib hukumnya bagi negara untuk membantu. Wajib bagi negara untuk membantu kelas swasta. Oleh karena itu ya jangan sampai pemerintah dua pihak benar. Ya tapi kan Anda baru sekarang ngomong itu. Dulu kenapa Anda? Kan baru sekarang ngomong gitu. Dulu kenapa Anda? Ya. Tuh. Dulu siapa yang membantu Anda mencerdaskan rakyat? Swasta kan? Gitu. Nah sekarang Anda karena merasa kuat, mungkin merasa banyak duit ya, lalu Anda tinggalkan yang orang yang sudah berjasa kepada bangsa dan negara. Jangan begitulah kalau bagi saya ya. Tapi ini pribadi saya. Tapi kalau dari sisi perserikatan yang selama ini dalam tanda kutip berbisnis di khusus pendidikan, adanya itu pendidikan gratis, sudah berpengaruh atau bahkan kalau Muhammadiyah itu tidak bisa dikatakan kategori bisnis ya. maaf. Sudah ada dividennya. Itu dia nirlaba ya. Jadi kalau ada sisa hasil usaha itu diinvest lagi ke situ, ke dalam. Ya sudah dikeluarkan biaya operasional, ada sisa hasil usaha, ya dibuatkan lagi gedung, gitu ya, dibeli lagi peralatan. Kalau bisnis kan ada dividennya bisa diambil oleh apa? Ini tidak bisa kan? Dan nggak ada pemegang sahamnya juga kan? Tidak ada pemegang saham ini. Dari sisi itu berkurang apa enggak kira-kira? Ada berdampak di beberapa tempat berdampak itu. Bagaimana nggak berdampak ya? Orangnya itu juga, gitu segitu juga, lalu tiba-tiba muncul sekolah gratis, ya lari dia kan ke sana. Tuh. Jadi Ya oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya idenya bagus ya, tapi sebuah ide yang bagus kalau dalam diimplementasikan tidak bagus kan jadi tidak bagus ya. Makanya bagi saya itu sebuah ide ya akan bagus kalau ketika diimplementasikan juga bagus. Kalau ini kalau diimplementasikan merusak tatanan yang sudah ada. Itu yang saya agak sesalkan juga ya gitu ya. Sehingga kesedot itu apa? Sekolahnya kehilangan siswa kan? Kehilangan Siswa. siswa di daerah. Iya. Selama ini kan Muhammadiyah yang eksis di rural area, Iya. pinggiran negara, di daerah-daerah terpinggir, ya, perbatasan. Negara di situ. Nggak ada. Intinya Itu ada. di mana itu? Di pulau apa? Nggak ada sekolah swasta, sekolah pemerintah. Ada sekolah Muhammadiyah, Aisyah, TK, Aisyah. Nggak ada. Apa itu tugas siapa? Tugas negara kan? Tugas negara. Tuh, tapi Sementara nanti Muhammadiyah sudah masuk sampai ke level. ya ke daerah-daerah. pelosok-pelosok itu mana Iya. ada mereka kan? Artinya Buya memandang kurang tepat ya putusan. Karena putusan MK ini kalau nggak salah belum lama terbit ya Mas Samsul ya. Yang menyatakan bahwa siswa sekolah SD sampai SMA itu gratis biaya sekolah swasta ya, siswa SD sampai SMA di Ya, bagaimanapun gratis. Ini saya minumnya ya, gratis. Tapi kan ada yang bayar. Siapa yang bayar? Kan pemerintah. Iya kan? Nggak apa-apa, kasih aja. Kan berarti kan pemerintah mengeluarkan dana ya? Ya kasih aja dana itu kepada pihak swasta kan? Pelaksana. Gratis tapi di sekolah swasta. Yang menyelenggarakan swasta. Gitu. Gratis. Masuklah ke sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, sekolah Al-Wasil. Masuklah ya. Gratis. Ya tapi kan sekolah itu dikasih uang oleh pemerintah gitu ya. Tadi sudah ada pembicaraan di situ. Nggak tahu saya. Belum. Nggak tahu saya. Jadi skemanya ini kayak BPJS Kesehatan, berobat di rumah sakit swasta gratis, Oh, iya. pemerintah yang menutup nanti lewat BPJS. Ya jadi apa ya istilahnya? Ya negara ini sudah sangat banyak dibantu oleh masyarakat. Padahal itu tugas negara. Gitu kan? Nah timbul pertanyaan. Lalu apakah negara dan pemerintah tidak harus berterima kasih kepada mereka? Ya kalau masih merasa bangsa Indonesia harus terima kasih lah ya. Kalau kita masih orang yang berbudaya dan beragama, ya menurut saya kita harus berterima kasih. Kalau gitu apa yang akan kita lakukan? Ya berunding lah antara pemerintah dengan apa, bagaimana yang bagus. Apa kami kata membuat sekolah gratis, tidak bermasalah ini, gitu kan?
atau Anda saya menggratiskan gitu kan ya kepada sekolah-sekolah swasta ya. Tapi kami bantu Anda gitu kan bisa juga ya. Itu. Saya agak lebih cenderung memilih yang terakhir ini. Ya. Seperti di Jawa Barat nih ya, keputusan Gubernur Deddy Mulyadi itu, dia kan ada keputusan tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah namanya PAPS. Itu dia mengeluarkan kebijakan sekolah negeri untuk menampung, ini level SMA, untuk mencegah anak putus sekolah level SMA, untuk menampung per kelas itu minimal 50 siswa dari sebelumnya sekitar 36 siswa. Dan ini sudah berlaku di Jawa Barat. Dan akhirnya apa? Muncul fenomena sejak keputusan itu terbit. Para orang tua membatalkan anak-anaknya yang sebelumnya sudah mendaftar di sekolah swasta untuk masuk ke sekolah negeri. Karena kuota di negerinya ditambah kan, kuota siswa di sekolah negerinya. Kan gratis kan? Gratis. Bangsa kita kan masih senang yang gratis kan ya. Tapi kalau seandainya bangsa kita ini sudah kaya ya, sudah sejahtera, belum tentu tidak mau dia yang gratis. Tapi karena yang sekolah anak-anak yang sekolah di ormas, sekolah pendidikan ormas itu kan umumnya lapis menengah ke bawah. Iya. Tapi kalau orangnya apa, tidak mau dia sasar. Akhirnya kan menyedot. Kecuali kalau seandainya perguruan tinggi sekolah kita itu memang sudah punya reputasi luar biasa ya. Kalau perguruan tinggi kayak Harvard University gitu itu udah lain ceritanya ya. Tapi kalau kayak sekarang juga ya masyarakat kita masih miskin, lalu ada sekolah gratis, jelas saja dia 10 kilo pun dari rumahnya dia datang juga ke situ karena gratis kan. Itu karena memang keadaan ekonomi masyarakat kita masih rendah ya. Nah cuma implikasinya apa kebijakan itu ya, anak-anak yang tadinya sudah mendaftar di sekolah swasta ya lari ke ya kosong. Iya. Iya. Menyedot siswa swasta tadi ya. Tiba pertanyaan, bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap sekolah swasta yang sudah berumur panjang ya, yang sekarang terancam. Nah, kan pemerintah juga wajib mempertahankan eksistensi dari sekolah-sekolah yang ada, apalagi sudah berbakti selama ini gitu ya. Wajib kan ya? Gitu. Jadi pemerintah jangan egois lah gitu. Kalau yang hanya memikirkan dirinya gitu ya, tidak mikir itu namanya pemimpin egois tuh kalau menurut saya. Berarti kita nanti ngomong kualitas ya. Iya. Sudah bertumbuh. Tugas negara itu menurut saya adalah banyak, di antaranya menggerakkan ya. Memotivasi, menggerakkan. Tapi kalau seperti cerita Mas Hafid tadi itu bukan menggerakkan, membuat patah semangat orang dibuatnya kan gitu ya. Nah itu kan bermasalah juga tuh. PR berat untuk maksud hati untuk memilih pendidikan murah dan terjangkau dengan dijamin pemerintah negara. Tapi ya saya setuju pendidikan murah tuh, kalau pendidikan gratis saya dukung ya. Tapi enggak ada yang gratis. Kalau ada yang gratis berarti ada yang bayar tuh aja kesimpulan itu. Kalau pemerintah menyelenggarakan sekolah gratis berarti pemerintah bayar. Iya. Kalau begitu kenapa enggak swasta saja digratiskan? Pemerintah yang bayar kepada swasta gitu aja. Iya kan? Kenapa kok harus pemerintah yang melaksanakannya gitu ya? Gitu. Pembicaraan sampai ke situ yang belum sampai kayaknya ke swasta itu pembicaraan. Ya memang sudah jadi pembicaraan seperti kasus di Jawa Barat tadi itu ya. Juga sudah mendapat reaksi ya. Karena sudah ada implikasinya seperti yang Pak Samsul bilang tadi, anak-anak yang sudah mendaftar lari gitu ya. Nah itu kan kosong tuh ya. Kalau kosong nanti tuh bangunannya juga kosong katanya. Ayo nanti roboh sendiri aja tuh bangunan. Padahal masyarakat sudah habis-habisan juga membangun kan. Oleh karena itu bagi saya ya yang terpikir ya bisa nggak dibuat sebuah kebijakan yang di sana enak di sini enak gitu. Harus jangan hanya di sini enak, di sana nggak enak, jangan begitu ya. Lagunya apa? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana kita senang kan begitu ya? Masih begitu ya. Tapi kalau yang dibuat oleh pemerintah nampak-nampaknya di sini senang, di sana tidak senang. Di sana kalau susah. gitu di sana gimana kita tidak senang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.